keluhan memberat 5 tahun yang lalu. Selanjutnya, riwayat penyakit keluarga, yaitu ibu bekerja menderita diabetes atau penyakit kencing manis sudah 3 tahun. Selanjutnya ada riwayat penyakit dahulu, yaitu beliau tidak pernah merasakan penyakit seperti ini. Dan selanjutnya ada riwayat reproduksi wanita, tidak disertakan dalam kasus. Nah, di dalam anamnesis ini juga ada pemeriksaan fisik yang dilakukan secara inspeksi atau melihat, palpasi meraba, perkusi mengketuk, dan auskultasi yaitu mendengar menggunakan alat stetoskop. Nah, pemeriksaan fisik khusus juga dilakukan pemeriksaan tanda vital seperti nadi, pernafasan, tekanan darah, suhu tubuh, status gizi, dan tingkat kesadaran juga diperiksa secara detail. Nah, dalam anamnesis ini juga ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk memperkuat diagnosis. Yaitu yang pertama bisa dilakukan pemeriksaan penunjang berupa cek laboratorium berupa darah, urin, feses, dan lain-lain. Spirometri juga termasuk, ronsen, USG, EKG, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Perlu kita ketahui bahwa pekerja ini bekerja di industri sepatu sebagai pengelem sepatu atau pengelem sol sepatu, alas dan sepatu itu. Nah, pekerja sendiri ini biasanya menggunakan kuas cat untuk mengelem atau kadangkala memakai jari tangan untuk meratakan lemnya ke semua permukaan sol sepatu. Nah, saat bekerja, pekerja ini tidak menggunakan sarung tangan dan masker. Dapat diketahui bahwa jenis bahaya yang dialami oleh pekerja adalah faktor bahaya kimia, yaitu lem pada sol sepatu yang mengandung benzena. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Pada langkah ketiga ini menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Hubungan pajanan dengan diagnosis klinis dipengaruhi oleh waktu timbul gejala setelah terpajan oleh bahan tertentu. Pada kasus ini yaitu selama 5 tahun. Selanjutnya ada langkah keempat. Pada langkah keempat ini menentukan jumlah pajanan, yaitu pertama jumlah jam terpajang per hari yaitu 8 jam per hari. Selanjutnya, masa kerja selama 10 tahun, pemakaian APD, yaitu pekerja tidak pernah menggunakan APD, sudah disebutkan pada langkah kedua tadi. Dan besarnya pajanan secara kualitatif dan atau kuantitatif, yaitu informasi hasil pengukuran benzena di industri sebesar 1 ppm. Ada kecukupan besar pajanan yang menyebabkan adanya diagnosa klinis, yaitu kecukupan dosis. Kita lanjut ke langkah kelima. Pada langkah kelima ini kita akan membahas mengenai menentukan faktor individu yang berperan. Pada kasus ini kita ulas kembali. Pada kasus ini tuh pekerja tidak menggunakan sarung tangan dan masker. Nah, selanjutnya adalah jenis kelamin pekerja tersebut adalah seorang wanita, usia 40 tahun, dan riwayat penyakit keluarga atau genetik, yaitu ibu bekerja menderita diabetes atau kencing manis sudah atau kurang lebih 3 tahun. Berikutnya langkah ke-6. Pada langkah ke-6 ini kita membahas mengenai menentukan faktor lain di tempat kerja. Nah, perlu diketahui interpretasi dari langkah ini harus dilakukan secara hati-hati oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam diagnosis penyakit akibat kerja. Jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan ini. Langkah terakhir yaitu langkah ke-7. Pada langkah ke-7 kita membahas mengenai mendiagnosis penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Nah, setelah kita melakukan 6 langkah yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja
atau penyakit bukan akibat kerja. Jadi, yang bertugas mendiagnosis adalah dokter yang memiliki kompetensi dalam diagnosis penyakit kerja. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video analisis mengenai penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada